bahwa yang saya baca urutan ini bukan berdasarkan ranking, tetapi berdasarkan abjadnya, sehingga Pak Bupati akan melantik, beliau punya hak untuk memilih sebagai user di antara 3 nama ini. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil daripada shelter yang kita sudah lakukan. Izinkan saya menyampaikan, shelter ini ada 4 tahapan yang sudah kita laksanakan, di mana seleksi administrasi sekaligus ada rekam jejak bobot 20% itu sudah kita lakukan, sekaligus kita melakukan yang orang selalu bilang assessment center, itu kita melakukan tes menggunakan komputer, orang bilang tes sosial kultur, itu bobotnya 25%, dan kemudian tes kompetensi bidang itu bobotnya 20% dan wawancara 35%. Kompetensi bidang dan wawancara ini berkaitan sama isi makalah. Siapa yang tidak masukin tentu saja nilainya akan rendah, yang masukin nilainya pasti baik, dan kemudian wawancara itu sekaligus dinilai oleh pansel. Hasil itu kita akan mengumumkan 3 besar setelah ada praktek dari DKM, dan hari ini saya coba akan membacakan bagaimana hasil daripada 10 dinas yang kita sudah lakukan penilaian berdasarkan tahapan-tahapan tadi. Oleh karena itu, berdasarkan berita acara panitia seleksi nomor sekian per 1 November tentang penetapan hasil akhir seleksi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 26475 dan seterusnya tanggal 11 November perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Kupang, dan Surat Kepala BKN juga nomor sekian tanggal 11 November 2025 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Kupang. Untuk itu kami pansel bersama PAS, tentu saja juga pansel di dalam kegiatan selaku sekretaris, dan Kepala BKD akan menyampaikan hasil 3 besar untuk 10 OPD di Kabupaten Kupang. Tetapi saya sampaikan di forum ini juga bahwa yang saya baca urutan ini bukan berdasarkan ranking, tetapi berdasarkan abjadnya, sehingga Pak Bupati akan melantik, beliau punya hak untuk memilih sebagai user di antara 3 nama ini. Untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan urutan abjad, Dr. Ilyasar Teuf, SPD MPD, kemudian Pak Joni Ukap, SPD MM, dan Novianto F. Ampira, SSTP. Kemudian untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah, Alphonse A. Ganggas, SOS MSI, kemudian Ana Rambu Kareri, MUSE, kemudian Joni Ukap, SPD MM. Kemudian untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu Pak Alphonse, karena dia ikut 2 dan memasukkan materi makalah, Pak Alphonse A. Ganggas, SOS NSI, kemudian nomor 2 itu John Alexander Sula, dan ketiga Mesak Foy, STMD. Kemudian di Dinas Kesehatan itu ada Dr. Desi Meyeti Ngatriani, kemudian ada Dr. Errol, yang kedua Permata A. Nenobais, dan yang ketiga Dr. Imelda Sudarmaji MKM. Kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Delsi A. Pani, Eskom NMM, kemudian Febriantu Immanuel Salut, STMT, dan yang ketiga adalah James OB Atin, ya, Eskom. Kemudian yang keenam, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Martin Kinov Timate, SOS, kemudian Muri Heru C. Ratu Kore, SEMSI, dan yang ketiga Selvi Iriani SAM Hum. Yang ketujuh, untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa John Alexander Sula, kemudian yang kedua Jupiter Nau, yang ketiga Melkisedek Neno,
SE. Kemudian yang ke-8 Kepala Dinas Perhubungan Fritz J. Purima SH, kemudian Sony Robinson Busdai STMT, kemudian Yermi A. Kwanak SE. Kemudian yang ke-9 Kepala Dinas Perikanan Amli Baik API, kemudian Ina Mita AT SPT, kemudian Yaret FA Amores SPT MM. Kemudian yang ke-10 Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Kebakaran Aprion Jelona SH, kemudian Jupiter Nau SH, dan Yorhans Lilo SH. Saya ulang sekali lagi, nama-nama yang terbaca tadi itu berdasarkan abjad mereka, sehingga nanti ini tentu saja akan bergantung kepada user akan memilih salah satu dari yang terbaik ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatian semua yang hadir saat ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris Pak BKD. Kalau tidak ada, inilah hasil yang bisa dilakukan. Kami Pansel tentu saja berharap sekali semua langkah-langkah strategi yang diinginkan oleh Pak Bupati, visi misi beliau bisa tercapai dengan adanya amunisi baru. 10 kepala dinas yang akan dilantik nanti pasti dipilih salah satu, dan kemudian mereka menjadi garda terdepan untuk mensukseskan pertama pendapatan asli daerah tentu saja di Kabupaten Kupang, sekaligus bisa menjabarkan Kupang emas yang memang diinginkan Pak Bupati, visi misi untuk mewujudkan benar-benar Kabupaten Kupang yang hebat dan bisa mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kupang yang lebih maju dan lebih sejahtera nanti. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan atas nama Pansel Ketua. Terima kasih untuk bisa kita hadir bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat, salam bahagia, dan salam penuh damai untuk semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.